Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika tentang mengenal sudut. Dan yang kedua nanti tentang sifat-sifat bangun datar. Nah, yang pertama tentang mengenal sudut. Nah, di halaman 8 di sini ada gambar tenda ya. Ketika kita mencetak, garisnya akan berbentuk segitiga seperti ini. Dan ketika kita akan memotongnya menjadi dua, maka akan berbentuk seperti ini. Nah, ini dia membentuk sudut ya. Sudut itu Bunda jelaskan seperti amati gambar berikut ini ya. Ini ada bangun datar sudut. Ada titik A, B, dan C. Nah, anak-anak yang di dalam ini ya, itu adalah daerah sudut. Sedangkan yang garis melengkungnya ini, yang berwarna merah, di buku kalian berwarna merah, itu namanya adalah ukuran sudut. Jadi sudut itu memiliki ukuran. Sedangkan garis AB, garis A ke B, dan A ke C itu adalah kaki-kaki sudut. Jadi sudut itu memiliki dua kaki, kaki AB dan kaki AC. Sedangkan titik A adalah titik sudutnya. Titik A ini adalah titik sudutnya. Nah, jadi kalau ditanya mana titik sudutnya ya, ini nih, yang runcing ini ya. Lebih mudahnya itu adalah runcing sudut. Baik, nah yang sekarang yang ini bisa kalian tulis. Sudut merupakan bangun datar. Sudut dibentuk oleh titik-titik garis. Berarti ada dua garis. Sudut dibentuk oleh dua garis. Kemudian posisi kedua garis itu membentuk titik sudut atau saling berpotongan. Ya, bisa kalian salin di buku kalian ya. Jadi kesimpulannya adalah sudut adalah bangun datar yang memiliki dua buah garis dan satu titik sudut, yang mana posisi kedua garis tersebut saling berpotongan. Seperti itu ya kesimpulannya. Lanjut di halaman 21 tentang menentukan jenis-jenis sudut. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang mana satu anak sedang hormat. Ketika kita mau menjeplak gambarnya akan berbentuk sudut seperti ini. Ini ada bunda garsi warna merah seperti spidol ya. Nah, itu adalah bentuk sudutnya. Jadi seperti ini ketika hormat. Baik. Jadi tangan anak yang sedang melakukan hormat membentuk sudut apa? Jadi Bunda perkenalkan, sudut itu ada namanya sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Nah, jadi yang pertama ini adalah sudut tumpul. Baik. Dan yang kedua ini adalah gambarnya seperti ini ketika kita jiplak. Ini merupakan sudut siku-siku. Dan yang ketiga adalah seperti ini ketika kita jiplak gambarnya dari sini ke sini. Akan berbentuk sudut seperti ini. Maka ini adalah sudut tumpul. Nah, bagaimana penjelasannya? Berikut Bunda jelaskan. Baik, sekarang penjelasan tentang jenis-jenis sudut atau macam-macam sudut ya. Yang pertama, di sini ada sudut siku-siku yang harus kalian pahami dan hafalkan. Terlebih dahulu adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini, dia ada dua garis yang saling tegak lurus. Lurus ke atas dan lurus ke samping. Tidak miring ke kanan maupun miring ke kiri ya, garis yang atas ini. Nah, sudut siku-siku ini memiliki derajat 90 derajat. Baik. Bagaimana caranya? Anggap ini adalah penggaris atau suatu benda yang memiliki sudut siku-siku ya. Buku ini memiliki sudut siku-siku. Nah, yang ini kalau kita garis adalah dia membentuk dua garis seperti ini. Garis ke sampingnya sini dan garis ke atasnya. Siku-siku ya, dia lurus ke atas dan lurus ke samping. Siku-siku.
tegak lurus. Nah, kalau pada gambar, kalau kita luruskan seperti ini pada benda atau penggaris yang siku-siku, ujung penggaris kan siku-siku ya. Nah, itu dia akan lurus dengan garis yang ada di buku ataupun yang ada di penggaris kalian. Nah, ini adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini memiliki besar derajat 90 derajat. Baik. Kemudian, kalau kalian sudah paham tentang sudut siku-siku, sekarang ke sudut lancip. Sudut lancip. Nah, ketika kita perhatikan, dia lebih lancip ya, lebih kecil. Yang ini tadi adalah ukurannya. Ukuran atau ukuran sudutnya, dia lebih kecil, lebih runcing ujungnya. Itu mudahnya dia adalah sudut lancip. Tapi bagaimana cara mengukurnya secara tidak baku? Kita gunakan buku ataupun penggaris. Dengan ujung sudut penggaris ataupun di sini Bunda menggunakan buku, ujung buku bertemu dengan sudut yang ada pada gambar. Nah, ketika garisnya tidak terlihat atau dia ada ke dalam, maka tertutup ya, itu adalah sudut lancip. Ya, sudut lancip. Dia memiliki besar sudut kurang dari 90 derajat. Lebih kecil dari sudut siku-siku. Nah, paham ya? Sekarang kalau udah ke sudut lancip, kita ke sudut tumpul. Nih, sudut tumpul. Bagaimana caranya kita mengetahui kalau gambar tersebut adalah sudut tumpul? Sama halnya dengan menggunakan buku atau penggaris bisa. Kita luruskan. Pokoknya ujung dari sudut buku ini menempel dengan titik sudut pada gambar. Nah, lurus ya. Ini adalah titik sudutnya. Ini adalah titik sudutnya dan ini kaki sudut yang satu. Jadi kita hanya luruskan pada satu kaki sudut saja. Terus kemudian kita lihat kaki sudut lainnya. Kan ada dua kaki sudut ya. Kaki sudut yang kedua ini dia terlihat atau tidak, keluar atau ke dalam. Kalau lancip kan tadi ke dalam, jadi dia garisnya tidak terlihat. Nah, kalau dia keluar, garisnya seperti ini keluar, terlihat, maka dia adalah sudut tumpul. Seperti itu ya. Jadi sudut tumpul ini memiliki derajat lebih dari 90 derajat atau kurang dari 180 derajat. Karena 180 derajat dimiliki oleh sudut lurus. Nah, ini lurus, ini derajatnya adalah 180. Pokoknya dia hanya berupa garis lurus. Nah, itu adalah sudut lurus. Di sini titik sudutnya. Nah, dari garis kaki sudut yang satu dengan kaki sudut yang lain itu ada 180 derajat besar atau ukuran sudutnya. Dari sini bisa dipahami ya. Jadi, sudut itu ada 4 jenis, yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut lurus. Baik, lanjut di subtema 2 tentang sifat-sifat bangun datar. Di sini ada 3 bangun datar. Persegi, persegi panjang, dan segitiga sama sisi. Nah, baik, perhatikan. Untuk sifat-sifat berarti apa yang dimiliki oleh suatu bangun datar tersebut. Yang pertama persegi, kita lihat dari sisi titik sudutnya. Yang pertama titik sudut. Titik sudut itu adalah yang ini ya, ini titik sudutnya. Dia memiliki berapa titik sudut? 1, 2, 3, 4. Jadi persegi memiliki 4 titik sudut. Setelah titik sudut, sekarang kita lihat sisinya. Persegi 4 ya ini ya. Berarti sisinya ada berapa? Ini adalah sisi. 1, 2, 3, 4. Berarti persegi memiliki 4 sisi. Dan karena ini persegi, berarti ukuran tiap sisinya sama atau tidak? Karena persegi ukurannya adalah sama. Jadi tiap ukuran sisinya adalah sama. Baik, seperti itu ya.
untuk yang persegi. Sekarang yang persegi panjang dan segitiga sama sisi. Persegi panjang kita lihat memiliki berapa titik sudut? Sama, ada 4 ya kan, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian sisinya berapa? Ada 4 juga, 1, 2, 3, 4. Dan kemudian ukuran tiap sisinya. Ukuran tiap sisinya yang atas sama dengan yang bawah, yang kanan sama dengan yang kiri. Berarti ukuran tiap sisinya adalah sisi yang berhadapan sama. Jadi hanya sisi yang berhadapan saja yang sama. Tidak semuanya sama. Baik, sekarang yang segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki titik sudut berapa? Titik sudutnya ada 1, 2, 3. Ada 3 titik sudut. Kemudian sisinya berapa? 1, 2, 3. Ada 3 juga. Terus ukuran tiap sisinya. Ukuran tiap sisinya sama enggak? Karena segitiga sama sisi, maka ukuran setiap sisinya sama. Nah, sebagai tambahan, ada macam-macam segitiga. Hanya sebagai ilmu tambahan saja, sekedar mengetahui bahwa segitiga itu ada banyak jenisnya. Kalau yang sisinya sama semua, ketiga sisinya sama semua, namanya segitiga sama sisi. Tapi kalau yang kedua ini, segitiga sama kaki, yang sama hanya kakinya saja. Kakinya tuh yang ini dan yang ini tuh ada kakinya. Kakinya yang kanan dan kiri sama panjangnya. Tapi alasnya lebih kecil atau lebih besar biasanya ukurannya ya. Jadi yang sama hanya kakinya aja, dua sisi ini aja yang sama tapi bawahnya beda. Itu namanya segitiga sama kaki. Kemudian yang ketiga sini ada namanya segitiga siku-siku. Kita tadi udah belajar tentang sudut siku-siku ya, yaitu garisnya saling tegak lurus ya kan. Di segitiga ini juga seperti itu, ada sudut siku-sikunya. Sudut yang saling tegak lurus atau yang saling berpotongan pada satu titik dengan lurus ke atas dan lurus ke samping. Nah, ini adalah segitiga siku-siku. Kemudian yang terakhir ada namanya segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu berarti ukuran setiap sisinya berbeda. Misalkan di sini 3 cm, di sini 5 cm, namun di sini 6 cm seperti itu. Jadi dia setiap sisinya berbeda. Dinamakan segitiga sembarang. Oke, dari sini bisa difahami ya.